Di dunia yang terus berubah, ada yang tetap teguh menjaga warisan leluhur. Ada pula yang gemar mengotak-atik warisan itu demi kepentingan zaman. Syahadat dalam Sunda Wiwitan adalah salah satu yang kerap mengalami pergeseran, baik dalam makna maupun pengucapannya. Tapi bagi warga masyarakat Kanekes, syahadat bukan sekedar rangkaian kata, melainkan napas kehidupan yang menyatu dengan alam. Hurung ngempur lampu agung, siang lempang ngabaladah, kurasa nu ngabasa. Kubasa nu mangrupa, kurupa nu ngaungkara, kuungkara nu nanggara, kutanggara nu ngauga nu ngawaruga. Indung nu jadi simbol panyepuh, kembang tujuh rupa nu baris mere tangara sengitna jati Sunda. Cai sajeroning kalapa nu baris matri ngadiri kana sukma jati Sunda. Gelar hirhing babar Sunda, dina uga ngawaruga. Masyarakat Sunda tradisional mengenal adanya syahadat atau sadat buhun, suatu istilah bagi sebutan kalimat sakral yang diyakini sebagai bagian dari tertib hidup budaya Sunda Wiwitan. Bagi masyarakat Kanekes, syahadat bukan sekedar teks yang bisa dihafalkan atau dikutip seenaknya. Syahadat adalah doa, jampi, dan wujud komunikasi spiritual yang telah diwariskan turun-temurun, bukan untuk diubah sesuai selera zaman. Mereka tidak memerlukan kitab suci tertulis karena ajaran mereka sudah menyatu dengan alam, terbaca dari gemericik air sungai, rimbunnya pepohonan, dan tanah tempat pijak mereka. Namun di luar komunitas Kanekes, syahadat seringkali mengalami perubahan, baik dalam bahasa maupun makna, seolah bisa disesuaikan dengan kebutuhan siapa saja. Yang asli tetap dijaga oleh mereka yang mengerti, sementara yang telah dimodifikasi menyebar luas di luar, terkadang tanpa lagi membawa ruhnya. Syahadat buhun atau sadat buhun adalah istilah untuk menyebut kalimat sakral yang diyakini sebagai bagian dari tatanan hidup dalam budaya Sunda Wiwitan. Namun, ada juga yang menyebutnya sebagai syahadat Baduy, karena syahadat ini banyak digunakan oleh masyarakat Kanekes yang menganut ajaran Sunda Wiwitan. Penting untuk dipahami bahwa syahadat buhun dalam ajaran Sunda Wiwitan sama sekali berbeda dengan konsep syahadat dalam Islam. Jika syahadat dalam Islam merupakan pernyataan keimanan, maka dalam Sunda Wiwitan, syahadat lebih menyerupai mantra atau doa yang disampaikan kepada Sang Pencipta alam, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Syahadat dalam ajaran ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan jampi-jampi yang memiliki makna mendalam dan diucapkan dengan penuh kesadaran serta mengikuti aturan khusus yang disebut krama. Sunda Wiwitan tidak mengenal konsep ibadah seperti sholat dalam agama-agama samawi, sebab tugas utama Wiwitan, Adam, manusia pertama dalam kepercayaan ini, adalah menjaga keseimbangan alam. Ajarannya tidak tertulis dalam kitab suci, melainkan menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, ajaran Sunda Wiwitan hanya dianut oleh masyarakat Kanekes sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka yang terus dijaga agar tetap selaras dengan alam, bukan untuk diperdebatkan di ruang seminar. Pengucapan syahadat dalam kepercayaan ini bukan sekedar seremonial tanpa makna, tetapi mengikuti krama, aturan waktu dan kegunaannya. Ketika musim tanam padi tiba misalnya, masyarakat membacakan syahadat Sri sebagai doa agar padi terhindar dari hama dan hasil panennya melimpah. Karena yang diyakini menjaga pertanian adalah Dewi Sri, maka doa pun dititipkan kepadanya. Begitu pula dalam pernikahan, syahadat khusus dibacakan agar rumah tangga berjalan harmonis, karena dalam Sunda Wiwitan sesungguhnya tidak mengenal perceraian kecuali kematian. Dan syahadatnya juga berbeda lagi, dikhususkan untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga. Namun di luar komunitas Wiwitan, banyak teks syahadat yang beredar dengan judul yang sama, tetapi isinya jauh berbeda dari yang digunakan oleh orang Kanekes.
seperti pakaian tradisional yang diubah demi modernisasi. Teks-teks ini pun sering disesuaikan dengan selera zaman. Sastrawan Sunda beberapa bahkan telah mengkategorikan syahadat ini ke dalam dua wilayah asalnya, yakni Aji Mantra Baduy dan Banten dan Aji Mantra Priangan. Tapi tentu saja, bagi yang hanya melihatnya sebagai rangkaian kata tanpa memahami ruhnya, perbedaan ini bisa jadi sekedar bahan kajian, alih-alih sesuatu yang perlu dihormati dan dijaga. Namun meskipun demikian, masyarakat Kaneke sejak dulu sudah waspada dan sadar bahwa zaman pasti berubah. Tantangan bagi masyarakat adat semakin hari semakin berat. Dari berbagai sudut perkampungan hingga perbatasan, mereka tidak bisa menghindari kemajuan kehidupan. Namun mereka tetap teguh dan patuh dalam menjalankan amanat wiwitan, serta yakin bahwa Kanekes akan tetap damai dan tentram, asalkan tidak mengganggu dan tidak diganggu, tidak merugikan maupun dirugikan. Mereka siap bekerja sama dengan siapa saja, asalkan membawa manfaat bagi kesejahteraan bersama. Mereka juga selalu patuh pada hukum, serta menjaga keseimbangan alam yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dan karena ajaran Sunda Wiwitan lebih banyak diwariskan secara lisan dan tidak terdokumentasikan secara luas dalam sumber tertulis, isi dari syahadat-syahadat tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat, kecuali oleh para penganut dan pemuka adat yang menjaga tradisinya. Berikut adalah salah satu syahadat Buhun. Pohaci Sanghyang Asri, ulah geder ulah ruas, jakami rek nitipkeun, titip kanu boga bumi, tema kanu boga desa. Sedangkan contoh dari syahadat priangan sebagai berikut. Asyhadu syahadat Sunda, sama Allah ngan sorangan, kaduana Gusti Rasul, katilu Nabi Muhammad, kaopat umat Muhammad, nu cicing di bumi angaricing, nu calik dina alam keeng, ngacacang di alam amokaha. Salamet umat Muhammad asyhadu syahadat Sunda. Perbedaan dalam syahadat tersebut sangat jelas, sehingga siapapun dapat memahami mana yang lebih buhun. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai istilah sebagai bentuk eufemisme terhadap makna asli dalam syahadat tersebut. Terlebih lagi, masyarakat Baduy tetap mempertahankan bahasa awal dalam bacaan batin mereka, meskipun dalam percakapan dengan orang lain seringkali menggunakan istilah-istilah yang lebih umum. Misalnya, nama Batara Cikal diganti dengan Adam Tunggal, atau istilah Sunda Wiwitan disisipkan kata Islam merujuk pada Islam sebagai bentuk penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan Sunda Wiwitan yang sering dikritik sebagai sinkretis memiliki keterbukaan dalam menerima pengaruh berbagai agama. Beberapa orang bahkan menafsirkan hal ini sebagai bentuk adaptasi alami kepercayaan Sunda pada masa lampau. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana penyesuaian ini terjadi, kita bisa melihat berbagai contoh dalam praktik keyakinan mereka. Saat ini, masyarakat Baduy tampaknya lebih banyak menggunakan bahasa yang umum dipakai oleh masyarakat Sunda beragama Islam, meskipun mereka tetap mempertahankan substansi keyakinan mereka. Mungkin hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian untuk menghindari konflik yang tidak membawa manfaat. Mereka tetap meyakini bahwa tugas utama mereka di dunia adalah menjaga keseimbangan alam dan kehidupan selaras dengan harmoni yang sudah ada, termasuk menghindari perdebatan yang tidak penting bagi mereka. Agak sedih sebetulnya mengucapkan kalimat di atas, betapa contoh adiluhung yang sesungguhnya benar-benar tercermin dari mereka. Betapa tidak, alih-alih mendebatkan bahwa ajaran karuhun mereka yang lebih dulu ada di Tatar Sunda, mereka lebih memilih menyesuaikan diri dengan mereka yang mayoritas. Meski kesadaran akan perubahan zaman dan tekanan yang menyertainya, akan tetapi tidak lantas menggoyahkan keyakinan mereka, melainkan justru memperkuat komitmen mereka dalam menjaga tradisi leluhur. Lalu masih saja ada kelompok yang mendiskriminasi, menyesat-nyesatkan, bahkan menghancurkan apa-apa yang telah ada sejak ribuan tahun silam. Tanpa sadar,
Mereka yang turut serta mendiskriminasi tersebut justru terlahir dari nenek moyang yang sama. Penggunaan istilah-istilah seperti asyhadu, Allahumma, bismillah di dalam syahadat buhun semakin sering pula ditemukan. Mungkin saja ini terjadi sebagai adaptasi bahasa atau digunakan oleh para pecinta budaya Sunda yang sudah beragama di luar Sunda Wiwitan, namun masih merasa nyaman menggunakan syahadat buhun. Dalam realitas sosial, syahadat buhun seperti yang dikenal di kalangan masyarakat Kanekes atau penganut Sunda Wiwitan di luar Kanekes banyak ditemukan dalam berbagai karya sastra dan komunitas masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, makna dan bahasanya mengalami transformasi dengan tambahan unsur-unsur dari ajaran atau bahasa baru tersebut. Padahal, dalam konteks sastra atau kajian ilmiah, perubahan semacam ini sebaiknya dihindari agar keaslian dan maksud asli dari syahadat buhun tetap terjaga. Jadi, di luar komunitas Kanekes, syahadat yang beredar sebenarnya bukanlah syahadat buhun dalam bentuk aslinya, melainkan versi yang telah mengalami modifikasi oleh penganut Sunda Wiwitan di luar Kanekes atau oleh para sastrawan. Sementara itu, masyarakat Kanekes dan penganut Sunda Wiwitan yang masih memegang teguh tradisi tetap menggunakan bahasa aslinya, bahasa batin yang memiliki makna mendalam dalam hubungan mereka dengan Yang Maha Kuasa, alam semesta, dan kehidupan di dalamnya. Bagi masyarakat Kanekes, menjaga sahadat adalah menjaga keseimbangan alam dan warisan nenek moyang. Sebab bagi mereka, hidup selaras dengan alam adalah ibadah, dan syahadat adalah doa yang tidak perlu dipoles demi kepentingan siapapun dan demi kepentingan apapun. Marilah kita mulai lagi merenung. Jika kita masih seperti ini, maka jangan terkejut bila suatu saat anak cucu kita benar-benar sudah tidak tahu dari mana mereka lahir dan siapa leluhur sejatinya. Maka ketika saat itu terjadi, sejarah Sunda hanya akan benar-benar menjadi dongeng belaka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya agar selalu mendapat informasi dari video-video selanjutnya. Terima kasih. Rahayu.